من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, pengurus masjid, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Halaman 111 ya. Ya dah, Mas Toto. Ya kan? Halaman 111. Sebelah kanan baris yang ke-8. Halaman 111. Sebelah kanan baris yang ke-8. Kita niat i'tikaf dulu sama-sama. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berdiam diri di masjid ini selama aku berada di dalamnya sunnat karena Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iza dakhala ahdukum masjidah, apabila salah seorang kalian masuk masjid, imamnya sembahyang atau tidak sembahyang. Setiap masuk masjid, imamnya sembahyang atau tidak sembahyang. Fala yajlis, jangan duduk. Jadi jangan kita duduk masuk masjid. Hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia sembahyang 2 rakaat. Jadi masuk masjid jangan langsung duduk, kecuali ada hal-hal yang penting, mendengarkan suara azan dulu barangkali, nah, itu lain masalah ya. Tapi kalau tidak ada suara azan, ya masih lama, masih waktunya, sebaiknya kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, kecuali ada azan. Ya, kita jawab dulu suara azan, baru kita duduk. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Qatadah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Qatadah, dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah. Jadi ringkasnya hadis ini disahihkan oleh para imam-imam hadis. Ya, jadi kalau masuk masjid jangan duduk sampai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Qala al-Alqami naqlan an ba'dihim, hazal adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaqin waktulifa fi aqallihi. Dan telah berkata Syekh Al-Alqami dengan mengutip dari sebahagian ulama, hitungan 2 rakaat ini tidak ada suatu pemahaman mengenai maksimal rakaatnya menurut kesepakatan para ulama, namun diperselisihkan mengenai minimal dari rakaat salat tersebut. Wasahihu i'tibaruhu fala tata'adda hazis sanatu bi aqalli min raka'ataini. Dan pendapat yang paling sahih adalah hal itu diperhitungkan, maka jangan melampaui kesunahan ini terhadap yang kurang dari 2 rakaat. Jadi salat tahiyatul masjid itu cuma 2 rakaat. Tidak ada salat tahiyatul masjid 4 rakaat, tidak ada. Ya, kecuali ingin nambah sembahyang sunat mutlak, lain masalah. Jadi kalau kita masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid cuma 2 rakaat. Ya, kalau nak nambah 2 lagi berarti sunat mutlak itu. Beda dengan qabliyah ba'diyah. Kalau qabliyah itu bisa 4 rakaat, bisa 4 rakaat 2 kali salam, bisa 4 rakaat 1 kali salam. Ya. Jadi ringkasnya tahiyatul masjid itu cuma 2 rakaat. Itu pendapat ulama yang sahih. Wattafaqa a'immatul fatwa ala annal amra fi zalika linnadbi. Dan telah bersepakat para imam-imam fatwa bahwa perintah tentang hal itu menunjukkan kesunahannya. Jadi sunnahnya cuma 2 rakaat. Summa qala al-Azizi, dan telah berkata Syekh Al-Azizi,
Wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasural faslu syu'ira lahu fi'laha. Apabila seseorang telah duduk dalam keadaan lupa atau lalai, lupa dia masuk masjid tadi, ya, atau tidak ingat dia, atau lalai dia, ya, macam apa caranya nih? Wa qasural faslu syu'ira lahu fi'liha, dan pendek pemisahnya, jedanya singkat, maka dapat dilangsungkan baginya pelaksanaan 2 rakaat salat tahiyatul masjid tersebut. Meskipun demikian, tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid walaupun ringkas. Artinya ayatnya jangan panjang-panjang, ya. Masuk masjid lupa dia langsung duduk, tahu-tahu ingat dia, tegak balik, ya, tegak balik. Cuman jangan lama-lama lagi, karena waktu azan mau datang, ya, kecuali azan sudah datang. Kalau sudah azan datang, tak usah lagi tahiyatul masjid, langsung saja qabliyah sholat, ya. Kita masuk masjid, orang azan, habis azan tahiyatul masjid atau qabliyah? Jawabnya qabliyah. Masa tahiyatul masjid itu sudah habis, ya. Nah, jadi jawabnya qabliyah. Jangan tahiyatul masjid, ya, jangan tahiyatul masjid, langsung qabliyah. Wa tatakarraru bi taqarrurid dukhuli walau an qurbin, dan salat tersebut dapat dilakukan berulang kali dengan berulang kalinya masuk masjid. Entah apa-apa habis sembahyang tahiyatul masjid keluar ngopi di luar, ya. Habis ngopi masuk lagi masjid, tahiyatul masjid lagi. Entah apa-apa bini manggil pula, keluar lagi, ya, tahu-tahu masuk masjid lagi, tahiyatul masjid lagi. Ya, berulang-ulang dia masuk masjid itu, tetap tahiyatul masjid. Walau an qurbin, walaupun berjangka masa yang pendek sebentar, ya. Pokoknya setiap masuk masjid tahiyatul masjid, setiap masuk masjid tahiyatul masjid, ya. Tapi beda halnya kalau kita buang air kecil, buang air besar, itu kan sudah dalam masjid itu, ya. Wa yukrahu ay yajlisa min ghairi tahayyatin bila uzrin, dimakruhkan duduk di dalam masjid tanpa salat tahiyatul masjid, bila uzrin, tanpa ada uzur. Masuk masjid langsung duduk, makruh itu, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Ada suara azan. Nah, kalau suara azan jangan tak sembahyang, jangan, ya. Awak masuk masjid orang azan, jangan sembahyang, selesaikan azan dulu baru sembahyang. Sembahyangnya juga tidak lagi tahiyatul masjid, sembahyangnya juga langsung masuk qabliyah, ya. Tapi kalau dia tidak ada uzur, langsung duduk, makruh dia. Makruh duduk dalam masjid itu makruh, ya. Bagusnya sembahyang, ya. Wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin
dan kesunahan tersebut telah berhasil dengan sebab melakukan sholat fardu, ya, wiritan dan sholat sunat lainnya. La bi rak'atin wa sholatin janazatin, ya, tidak disunahkan dengan sebab melakukan sholat 1 rakaat atau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah bagaimana? Selesaikan jenazah dulu. Kita masuk masjid, orang sembahyang sholat jenazah, kita langsung ikut sholat jenazah. Jangan tahiyatul masjid, tidak dapat sembahyang pahala sembahyang jenazah 1 mud, 1 mud, 1 kirat. 1 kirat itu 1 gunung Uhud. Jadi kalau ada orang meninggal ikut sembahyang, pahalanya 1 kirat, 1 gunung Uhud. Ngantar jenazah 1 kirat lagi, dapat 2 kirat. Ya. Kecuali masanya lama, jedanya lama. Kata yang punya ahli waris, kita sembahyangkan orang tua kami nanti sesudah sholat zuhur. Itu lain masalah. Ya. Ini masuk masjid, orang nak sembahyang jenazah, langsung sembahyang jenazah. Jangan lagi tahiyatul masjid. Ya. Wa yuhrimu biha qa'iman wa la yajlisu fiha, dan ia mesti bertakbiratul ihram dalam pelaksanaan salat tahiyatul masjid itu, ya, sembari dia berdiri. Wala yajlisu fiha wa huwa makhtarahu Zarkashi, dan ia hendaknya tidak duduk di dalam masjid sebelum salat tersebut. Dan ketentuan ini adalah pendapat yang Syekh Az-Zarkashi telah memilihnya. Wa qala al-Asnawi, dan telah berkata Syekh Asnawi, lau ahrama biha qa'iman, dan jikalau ia bertakbiratul ihram untuk melakukan 2 rakaat tersebut dalam keadaan berdiri, summa aradal julusu, kemudian ia ingin duduk, fal qiyasu adamul man'i, maka menurut kias tidak dilarang. Masuk masjid takbiratul ihram langsung duduk, boleh enggak? Boleh. Ini mengingat masuk waktu, ya, tahiyatul masjid lah dia, Allahu Akbar langsung duduk karena waktu sudah datang. Beda halnya waktu masih lama, lain masalah. Paham enggak? Masuk masjid, ya, masuk waktu, dia tetap takbir langsung duduk, ya. Orang azan takbir langsung duduk. Boleh enggak datang azan langsung duduk? Lihat situasi. Kalau yang kuat tidak apa-apa lah, tegak. Kalau tidak kuat, duduk. Ya. Kalau Mas Toto duduklah, tegaklah. Ini kuat masih. Kalau yang tua-tua tidak kuat, duduklah. Wa kazad damiriyu wal awwalu aujahu. Begitu pula pendapat Syekh Ad-Damiri, namun pendapat yang pertama lah yang lebih aujah, yang lebih berkualitas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi, irtafa'at al-masjidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Ini dia nih. Ini dia mantap nih. Ini mantap hadis nih. Masjid-masjid irtafa'al masjidu syakiyan, masjid-masjid melaporkan, ya, sembari mengadukan tentang penghuni masjid,
yang bercakap-cakap di dalam masjid dengan percakapan dunia, melapor dia, ya, melapor dia. Fastaqbuliha al malaikatu, lalu para malaikat akan menerima pengaduan masjid tadi. Melapor masjid dengan malaikat, ya malaikat, orangku banyaklah di masjid, cuman ngomong-ngomong dalam urusan dunia. Apa kata malaikat? Fataqulu, lalu berkata malaikat, irji'i, kembalilah engkau, faqad bu'isna bikalakiha, karena sungguh kami telah diutus untuk menghancurkan mereka. Nah, ini dalil kita yang kemarin, tidak boleh dalam masjid ngomong urusan dunia. Apalagi dalam masjid transaksi, ya, jual beli parfum dalam masjid tidak boleh. Tidak, saya jelaskan. Ya, jual beli baju dalam masjid tidak boleh. Jual beli buku dalam masjid tidak boleh. Ya, ibu-ibu arisan dalam masjid tidak boleh. Nyambut undian dalam masjid tidak boleh. Di luar masjid lain masalah. Bawalah ke kantin kan, sambil ngopi baru. Ya, ini dia nih. Ya. Irji'i faqad bu'isna bihalakik, kami telah utus untuk menghancurkan dia. Dalam hadis lain apa kata Nabi? Tidak ada untungnya tidak ada. Jual beli dalam masjid tidak ada untung, rugi terus, karena tidak boleh. Minta maaf ini ya, nyampaikan deh saya nih Pak. Yang ngomong Nabi bukan saya ini nyampaikan cuman. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini. Siapa saja yang menyalakan lampu, nyalakan lampu. Ya, sirajan itu lampu. Siapa saja yang menyalakan lampu di dalam masjid biqadri ma yaduru fil aini, dengan seukuran sesuatu api yang mengitari pada mata, lam tazil malaikatu, para malaikat tak henti-hentinya memohonkan ampun untuk orang tersebut. Madama dzalika dawu fil masjid, selama lampu itu masih nyala dalam masjid. Nah, balik dari sini pergi ke pasar beli lampu, sudah itu sumbangkan ke masjid. Selama lampu itu hidup, dosa kita diampunkan Allah. Ustadz, lampu itu konslet, beli lagi. Konslet beli lagi. Selama lampu itu nyala, dosa kita dihapuskan Allah. Ini sedekah orang kaya. Orang kaya sedekahnya, amalnya dengan sedekah. Orang kaya amalnya dengan sedekah. Nah, pokoknya beli lampu lah nanti. Ya, beli lampu. Sahih hadis nih ya, sahih hadis nih. Selama lampu itu bercahaya mengitari orang sembahyang, ya, malaikat memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang tersebut. Ya. Apalagi beli karpet, cuman karpetnya dari pasang. Saya kedinginan. Kalau yang Agus tak apa-apa lah, masih muda. Yang tua nih Pak ya.
Saya mohon maaf, saya ngambil di ujung tadi itu ya. Dingin. Ya. Supaya pahalanya jalan, bentanglah karpet orang dapat pahala kan. Kalau tidak saya minta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi, man basata hasiran fil masjidi lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjidi. Dan telah bersabda Nabi, man basata hasiran, siapa saja yang membentangkan tikar. Ini karpet nih. Baru saya sebutlah hadis nih. Ya. Siapa yang membentangkan tikar, yakni bahan dasar yang kasar yang tenun dijadikan alas sembahyang. Fil masjidi, di dalam masjid, lam tazil malaikatu, maka tidak henti-hentinya para malaikat tastaghfiru, memohonkan ampun untuk orang tersebut, madama dzalikal hasirul fil masjid, selama tikar itu masih terbentang dalam masjid. Kalau sudah digulung tidak dapat lagi pahalanya. Kalau sudah digulung tidak dapat lagi pahalanya. Selama tikar itu masih dibawa sembahyang orang, yang nyumbang itu tetap dapat pahala. Makanya saya nak minta. Ini hadisnya Pak, tidak bisa dibantah nih hadis Nabi ini. Ini tidak pakai logika lagi nih Pak ya. Kalau hadis Nabi ini tidak perlu pakai logika lagi, tidak perlu dianalisis lagi. Hadisnya sahih, diterimalah sekuat-kuat iman gitu. Nah, inilah dalilnya orang dulu tuh Pak, nyumbang ke masjid, ya, ngasih tikar ke masjid, ngasih lampu ke masjid. Nah, ini dalil-dalilnya. Jadi selama orang sembahyang di tikar tersebut, malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya, apanya yang mohon ampun? Dosa-dosanya. Ya. Madamani dzalikal hasirul fil masjid, selama tikar itu terbentang di dalam masjid. Ya. Nah, kasihan pahalanya, kasihan orang yang wakaf tuh ya, nah, kasihan ya. Putus jadinya Pak. Ya, putus jadinya. Kita pakai aturan Allah, iya juga ya. Aturan pemerintah, iya juga. Aturan Allah pasang, aturan pemerintah dipakum, dibersihkan. Tapi aturan Allah dan Nabi ini nomor satu ini. Ya, aturan Allah Nabi ini nomor satu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qazaratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhraja Allah taala min a'zami zunubi. Siapa saja yang mengeluarkan kotoran, ini tukang mudim ini ya. Siapa saja yang mengeluarkan kotoran, najisan, yakni yang najis, atau tahiran, atau yang suci, minal masjidi, dari masjid, biqadri ma yaduru fil aini, dengan seukuran sesuatu kotoran yang mengitari di mata, akhrajallahu ta'ala min a'zami zunubi, maka Allah ta'ala mengeluarkan dari orang itu perkara yang paling besar dari dosa-dosanya. Maka sekali-sekali kita gotong royong membersihkan masjid.
Orang sembahyang pun bagus, buang kotoran sedikit saja, kotoran cicak itu kita buang, itu pahalanya besar itu. Tapi sebaliknya ngotori masjid dosanya besar juga. Makanya tidak boleh, mohon maaf, anak-anak kencing di dalam masjid, bawa anak-anak kencing dalam masjid, itu dosa besar itu. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan kotoran dalam masjid, Allah Ta'ala mengeluarkan dari orang itu perkara-perkara yang paling besar dari dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosa kita ini. Dosa-dosa kita tadi dikeluarkan oleh Allah, karena kita mengeluarkan najis dari masjid. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, anna zalikal mahurul uri'ini, sesungguhnya hal itu mengeluarkan kotoran dari masjid itu hurul aini, sebagai mas kawin bidadari. Nah, dapat bidadari dak mas? Buang kotoran dalam masjid. Siko kotoran masjid, siko bidadarinya. Bu, bu. Dua kotoran dalam masjid, dua bidadarinya. Kalau ibu dapat bidadara laki-laki nanti dalam surga. Hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, baguslah kita satu saat bersihkan masjid. Nyapu-nyapu dikit jadilah. Dapat sikok bidadari. 2 kotoran, 2 bidadari. 10 kotoran, 10 bidadari. Ya. Aduh. Elok kitab kita ni ya nak. Bagus kitab kita ni. Tapi kalau dia ngotori dalam masjid, dosa besar pula tu. Kotorkan dalam masjid, dosa besar. Wa fi riwayatin man akhraja azza minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang mengeluarkan gangguan dari masjid, ya, maka Allah Ta'ala membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Gangguan ini bisa saja penyakit, bisa saja benda-benda yang tidak bagus kita keluarkan dari masjid, ya, kotoran-kotoran yang caknya. Ya, Allah akan bangunkan satu rumah di dalam surga. Rawah Ibnu Bajah an Ibnu Sa'id bi isnadil dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Sa'id dengan isnad dhaif. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katturuki. Jangan kalian jadikan masjid-masjid kalian seperti jalan-jalan, tempat jalan-jalan lewat sembahyang tidak. Jangan. Banyak nih di akhir zaman nih masjid elok-elok ya dijadikan tempat selfie, dijadikan tempat wisata religi. Ada, saya lihat itu di YouTube itu. Di daerah barat-barat itu banyak masjid, tapi tempat selfie, ya, tempat jalan-jalan. Ini 14 abad yang lampau Nabi sudah ngomong ini. Rupanya di akhir zaman ini banyak masjid dijadikan tempat jalan-jalan. Ya. Saya lihat banyaknya ya, banyak. Masjid-masjid itu dijadikan tempat foto-foto saja. Tidak ada tempat sembahyang dah. Ya, betul-betul. Masjidnya elok-elok.
dijadikan tempat foto-foto, jalan-jalan. Ya. Nah, ini dalilnya ya. Nah, kita tandailah la taj'alu masajidakum katurfi. Jangan kalian jadikan masjid-masjid kalian seperti jalan-jalanan. Ya. Habis sudah ya, habis alhamdulillah. Al-babus sani asyara, dan bab yang ke-12 fi fadilatil amaimi, keutamaan sorban. Amaim pakai sorban. Nah, ini yang pakai sorban. Pakai sorban ini bukan masalah haji tidak haji. Ya. Siapa saja yang pakai sorban nilainya pahalanya besar. Ini bukan masalah haji tidak haji. Ya. Rawa Wa'ilah bin Asqa' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'ati. Diriwayatkan dari Sayyidina Wa'ilah bin Al-Asqa' bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna, bersalawat, ala ashabil amaimi, ya, kepada para pemakai surban, yauman jum'ati, pada hari Jumat. Makanya surban yang saya kasih dipakailah. Ya. Ya Mas ya. Iya, Ustadz saya kan belum haji, tidak jadi masalah, ya. Wabil khusus hari Jumat jangan tidak dipakai serban, karena hari Jumat itu hari Lebaran, Sayyidul Ayyam, ya, hari yang paling mulia, hari yang paling elok, hari Jumat. Kalau sekarang tidak apa-apa lah, hari Jumat pakai serban, ya, biar gagah dikit. Kita nampakkan dengan orang luar, umat Islam itu gagah-gagah. Ya. Nih, Allah dan malaikat mengucapkan salawat. Kalau Allah mengucapkan salawat, malaikat mengucapkan salawat, luar biasa. Kalau Allah bersalawat kepada kita, Allah memuji kita. Kalau malaikat minta ampun kepada Allah. Siapa tadi? Ashabul hamaim, orang yang pakai surban, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ya. Ini tidak ada cerita riak ini. Oh, riak dia itu pakai surban tuh. Ada cerita riak ini. Ini cerita ibadah, ya, cerita akhlak, cerita ngikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan ada cerita-cerita riya ini. Ini tak ada cerita riya. Ini ngikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada nanti pergilah ke rumah, saya kasih lagi. Fa in aqrabahul harru fala ba'sa binas'iha qabla sholati wa ba'daha. Lalu jika hawa panas menyusahkan dirinya, maka tidak mengapa untuk melepas surban sebelum sholat dan sesudah sholat. Panasnya nih cak nih, boleh pakai surban. Dilepas serban, ditaruhkan di tempat sujud, boleh itu. Makanya ulama-ulama dulu begitu, kiai-kiai kita dulu gitu. Serbannya itu karena panas ditaruhnya tempat sujud. Begitu. Ini dalilnya nih. Yang selama ini kita tengok kiai-kiai kita dulu. Karena panas ditaruhnya tempat sujud. Kalau tidak ada panas dipakainya lah. Ya. Walakin la yanza'u fi waqti sa'i minal manzili ilal jum'ati wala fi waqti salati wala inda su'udil imamil minbari wala fi khutbatihi kaza fil ahya.
Akan tetapi jangan melepas pada waktu berjalan dari rumah menuju tempat Jumat. Dari rumah pakai serban, nak ke masjid, serban ini dipakai, jangan dimasukkan tas. Masukkan ini, langsung dipakailah dari rumah tuh, ya. Dan jangan pula pada waktu sholat baru dipakai, dan jangan pula ketika imam naik mimbar, dan jangan pula saat berkhutbah. Ini tersebut dalam kitab Ihya. Jadi mulai dari rumah itulah dipakai, masuk masjid, ya, sedang sholat, ketika naik mimbar, yang dan sedang berkhutbah. Maka berkhutbah itu sunat pakai serban. Jangan khatib itu berkhutbah tidak pakai serban. Ulama dulu gitu. Nah, ulama kini tidak lagi pakai serban, pakai tangan pula tuh, saudara-saudara. Khutbah itu menempati 2 rakaat sholat, ada rukun-rukunnya. Tertinggal rukunnya, khutbah tidak sah. Khutbah tidak sah, sembahyang tidak sah. Sembahyang tidak sah, tidak dapat pahala. Beda dengan pidato, beda dengan ceramah. Kalau pidato dengan ceramah lain masalah. Kalau khutbah ini sama dengan sembahyang. Boleh tidak sembahyang mencak-mencak? Allah, ya dah. Yang kedua, dalam khutbah tidak boleh cerita dunia, karena sama dengan sembahyang. Sembahyang itu Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada tak cerita lain-lain? Tidak ada. Jadi beda khutbah dengan ceramah pidato. Makanya ulama-ulama dulu pakai konsep, pakai tag supaya tidak keluar. Kecuali orang-orang yang memang sudah mahir di khutbah itu, lain masalah. Ya, lain masalah. Ceritanya cerita apa? Cerita takwa. Ceritanya cerita apa? Kuat ibadah, kuat iman, dan lain sebagainya. Ini dia dalam kitab kita ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi. Serban-serban itu adalah mahkota-mahkota bangsa Arab. Aihiya lahum bimanzilati tijanil muluki li'annahum aksaru ma yakununa bil bawaidi. Ru'usuhum maksyufatun wal amaimu fihi khalilatun. Sorban itu bagi orang-orang Arab sama seperti mahkota-mahkota bagi para raja, karena sesungguhnya mereka itu mayoritas orang Arab yang berada di pedalaman. Kepala-kepala mereka dalam keadaan terbuka, dan yang bersorban di antara mereka sedikit sekali. Faiza wada'ul amaima wada'ul izzahum. Jika mereka meletakkan sorban-sorban itu, maka mereka meletakkan kemuliaan mereka. Jadi serban itu mahkota. Mahkota, Pak, mahkota. Raja itu kan ada mahkotanya dah. Mahkotanya. Nah, mahkota kita apa? Serban. Ya, serban. Serban ini boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di kopiah. Eloknya memang ditaruh di kopiah. Nah ya, nanti baru diikat di kepala itu. Nah, itu eloknya. Ya. Makanya ada namanya ijazah makai surban. Ijazah makai surban. Dalam satu tariqah lain, dia sunat pakai serban itu. Ya.
Ada satu tariqah yang disunahkan ketika berzikirnya pakai serban. Ini tidak ada persoalan haji tidak haji, karena serban itu disunnahkan. Makanya ulama-ulama dulu, mohon maaf, kalau dia sholat tahajud malam, dia pakai serban itu, pakai bajunya besar-besar, pakai gamis, ya, pakai minyak harum, sajadahnya bagus-bagus, pakai serban dia, ya, mengambil sunnahnya. Rawahu Dailami an Ibnu Abbasin wa isnaduhu dhaifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Sayyidina Ibnu Abbas dengan isnad hadis tersebut dhaif. Qala al-Manawi lafzu riwayat Dailami, dan telah berkata Syekh Al-Manawi, wada'allahu izzahum kaza fi sirajil munir. Lapas riwayat Imam Dailami adalah Allah merendahkan kemuliaannya. Wada'a izzahum itu kata Syekh Al-Manawi maknanya Allah merendahkan kemuliaannya. Bukan mereka meletakkan kemuliaan, tidak, Allah merendahkan kemuliaannya. Jadi kalau dia pakai serban, Allah angkat kemuliaannya. Tidak pakai serban, Allah rendahkan kemuliaannya. Kenapa begitu? Karena serban tadi mahkota, ya, mahkota. Ya, kalau mahkota itu kan dipakailah. Raja ada mahkotanya, permaisuri ada mahkotanya. Mahkota itu harus dipakai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, bersorbanlah kalian, fa innal malaika, sesungguhnya para malaikat, ta'ammaman, bersorban. Nah, malaikat pun bersorban. Ya, malaikat pun bersorban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi, innallaha ta'ala wal malaikatu yusallu ala ashabil amaim yaumal jum'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat, yakni mengagungkan kepada para pemakai sorban, yakni orang-orang yang mengenakan sorban, fi yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Fayatu akkadu lubsuha fi dzikal yaum wa yundabu lil imami ayyazida fi husnil hayati. Maka sangat dianjurkan mengenakan surban di hari Jumat, dan disunnahkan bagi imam untuk melebihkan dalam kebagusan bentuk surban-surbannya. Nah, kalau imam agak khusus sedikit, serbannya agak bagus sedikit, serbannya agak tebal sedikit, serbannya agak elok sedikit. Ini khusus bagi imam. Inilah yang dilakukan imam-imam masjid Makkatul Mukarramah, Masjid Madinah. Ya. Lihat imam-imam Masjid Madinah Mekah itu, ya, Syekh Sudes, baju gamisnya, ya, serbannya besar-besar, serbannya itu menunjukkan haibah, ya, kebesaran dan keagungan agama Islam. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Darda, dari Sayyidina Abi Darda, wa huwa haditsun dhaif kadzala qala al-Ajizi wa qala ta'ala wallahu a'lam. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كافة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.